Jadi suap itu dalam bahasa Arab riswah. Riswah. Rasulullah bersabda, la'anallahu ar-rasiyah wal murtasiyah. Allah itu melaknat orang yang menyuap dan orang yang mensuap. Apa suap? Suap itu adalah memberikan sesuatu kepada pembuat keputusan untuk membelokkan sesuatu yang salah menjadi benar. Itu suap. Ya. Ini tolong dicermati. Membelokkan sesuatu yang salah supaya menjadi benar. Maka kalau sesuatu yang benar supaya menang itu bukan suap. Paham nggak? Kalau sampean menyogok sampean salah supaya dibenarkan itu suap. Tetapi kalau sampean benar dan supaya yang benar ini menang, namanya sampean jihad fisabilillah. Oke? Jadi itu. Gini, saya pakai logika ya, saya tambahin mantik ya untuk suap. Mas, mana tadi yang pengacara mana tadi? Anda itu katakanlah suatu hari Anda menyerahkan uang pelicin itu, ya. Pada suatu hari saya tanya sama Anda sedang menyuap apa Anda dipaksa menyuap? Ya Mas, dipaksa menyuap. Kalau dipaksa menyuap gimana? Ya, yang dimaksud dipaksa itu ya dipaksa sungguhan apa tidak? Nah itu loh ya. Asalkan jujur betul dipaksa. Sebab dalam budaya dan kapitalisasi birokrasi itu saya sangat paham. Betul-betul tidak dikasih itu kalau dia tidak kasih uang pelicin. Jadi ada situasi darurat bisauka. Iya. Sepanjang Anda terus memperjuangkan untuk tidak melakukannya, Allah sudah, insya Allah sudah meridhoi Anda. Asalkan benarnya. Ya, asalkan benar. Iya. Jadi benar tidak dipaksa. Iya. Makanya sekarang kalau ada suap sama pemerasan. Itu pemerasan apa suap? Nah, kalau pemerasan berarti madlum. Iya. Itu pemerasan apa suap? Anda untuk meloloskan sebuah klausul karena otoritasnya ada di birokrasi, maka Anda harus menyerahkan sejumlah uang. Itu Anda menyuap diperas kok. Nah, karena Anda terus-menerus diperas, Anda sedih. Sekarang itu perbaikannya harus global, nasional, tidak bisa perbaikan linier, gitu. Maka saran saya secara sementara untuk pribadi Anda, oke, saya diperas, saya akan kasih, tapi ya Allah, ini sodakoku, aku berikan. Saya mohon untuk menjadi berkah bagi anak. Sebenarnya saya tidak punya kewajiban untuk membayar ini. Jadikan kemazlumanku ini, keteraniayaanku ini, bahwa aku diperas ini menjadi berkah bagi anak saya besok-besok, cucu saya besok-besok. Gitu aja Mas. Begitu uang Anda dicuri orang, bilang saya sodakokan. Ya Allah, ini untuk anak cucu saya besok. Enak tuh Mas. Ayo nyolong Mas yang akeh bisa. Ngono aku. Ada orang, ada pencuri, klek-klek, cerita, klek. Yang punya rumah kasihan maling kurang canggih. Akhirnya yang punya rumah itu diem buka jendela pelan-pelan terus ini loh kuncinya, gitu. Malah dikasih kuncinya. Menurut Anda terus malingnya matur nuwun terus dibuka gitu? Enggak kan? Lari tau dia Mas. Betul enggak Mas? Terus gue nyolong neng omahe wong. Klek enggak buka terus wongnya. Iki lho Mas kuncinya. Ayo. Jadi ngerti kamu rezeki lingkaran itu. Justru ketika engkau seolah-olah memberikan apa yang dia maui, justru akan tidak terambil oleh dia. Itu contoh sangat kecil aja, gitu. Sama dengan Nasruddin Hoja, Abu Nawas kalau dicuri rumahnya kan sembunyi di bawah kolong dia, sampai gemeter itu. Terus istrinya setelah malingnya pergi, istrinya nyari dia, terus dia malah sembunyi, ada malah enggak, apa yang dicuri kan saya malu, enggak ada apa-apa yang pantas dicuri.
Kan asik gitu mas, kan asik coba. Itu kan malaikat aja yang nggak pernah ketawa jadi Coba kan indah itu, indah sekali. Gitu mas ya. Oke, terakhir. Ayo saya tambahin yang pemusik seperti itu ada senior saya namanya Idang Rasidi. Idang Rasidi itu pintar silat atau apa. Dia malah itu cerita nyata ya. Diajak makan, diajak itu penjurinya. Ya, malah diajak makan toh. Oh, sama kalau aku sering menunggu itu. Itu kita memang satu anu lah saya sama Idam. Saya ya ini cerita lama ketika saya masih umur 17-18 lah. Enggak, masih SMA saya. Saya tuh melarat sekali punya sepeda itu yang saya mati nyelengi dari nulis cerpen sama puisi itu loh mas. Begitu punya sepeda 2 hari loh hilang mas. Kurang ajar hari. Aku sekolah melaku sepeda elek loh mas dicolong. Marah saya di pasar kan rumah saya di belakang pasar, saya naik di pagar pasar tinggi. Sopo sing nyorong sepedaku tak enteni sampai ke jam 2 awan. Gak balik sepedaku, tugel sikile pecot cangkeme. Ya, sopo kandano. Ngono aku metu aku situ bondone ya itu Mbak. Mas jam 11 datang mas. Dengan gemeter itu dia bawa sepeda. Aku tidak cocok dengan ketika saya begini-begini, begitu dia datang aku ketawa. Saya pun disampaikan. Bantul saya. Bantul. Apa butuh sepeda tak? Loh apa kok butuh sepeda? Aku lo nyambut gawe ten Medari ten Lere Sleman nanti melaku mboten ketututan dan sepeda gitu. Oh ngono ya butuh ya segawan ngono. Loh kok digawa pripun? Mungkin sikil kula juklek. Jadi loh ya bawa aja saya bilang. Saya cuma merubah klausulnya, merubah pasalnya. Tadi kamu berbuat jahat, saya dirugikan. Sekarang saya berbuat baik, kamu diuntungkan. Sederhana toh. Saya bersedekah, kamu dapat berkah. Bawa saya pulang. Nah itu jangan terulang lagi. Nanti ada yang nyuri lagi, saya gitu lagi, malah orang terus seneng nyuri. Wah, karena nanti pasti dikasih. Satu teman-teman tahu kalau saya marah itu. Hidup itu indah luar biasa. Gitu oke. Yang terakhir apa tadi kamu? Ya baik. Masalah apa madhab fikih yang terakhir ya. Jadi memang benar NU bukan tahun 87, itu tahun 89 bukan muktamar dalam Munas di Lampung. Bisa nggak mas agak dikurangin logat Maduranya gitu loh? Biasa ngomongnya biasa aja loh, biasa aja gitu loh, nggak usah biasa aja Indonesia biasa aja coba. Loh ini nggak boleh hilang Madura. Misalkan menurut fikih yang Kiai Makdum, menurut fikih itu Kiai Makdum, nggak usah gitu, biasa aja mas, nggak usah ria, udah tahu semua orang sama Madura. Ya, nggak usah yuroun. Tadi nggak ada kan ya? Wong tadi gitu loh mas. Jadi enak didengarnya tuh enak gitu loh gitu. Begini Mas Tejo, karena saya orang Madura, istri saya orang Madura ya seperti ini. Maka harus punya istri orang Sunda. Jadi berubah nanti. Nah. Siapa bahasa Madura di rumah gitu. Itu betul ya. Jadi Munas NU di Lampung tahun 89 memutuskan bahwa NU itu tidak hanya bermadhab secara qauli, bukan meninggalkan yang qauli, tidak hanya bermadhab secara qauli, jadi tidak hanya mengambil pendapat Imam Syafi'i, kan 4 yang ikut di NU, Syafi'i, biar urut ya, yang pertama itu Syafi'i, Hanafiyah, terus Maliki atau Malikiyah, terus Syafi'iyah, kemudian Hambali atau Hanabilah gitu ya. Itu madhabnya NU. Nah sebelum Munas itu mengambil pendapat gitu ya. Jadi cari pendapat mereka ternyata sekarang sudah banyak yang tidak ada dalam pendapat itu, dipaksakan meskipun nggak ada, maka muncullah Munas NU di Lampung bermadhab secara
manhaji. Jadi mengambil metodologinya, bukan pro-pro-nya, tetap metodologinya yang diikuti. Sehingga kalau metodologi itu akan terus bisa. Tapi sampai sekarang, meskipun itu sudah diputuskan di Munas Lampung, belum pernah ada keputusan Basul Masail di NU yang memakai manhaji, nggak berani. Nah, gitu loh ya. Kemarin siapa? Profesor Dr. Sayyid Agil Hussein Munawar, mantan Menteri Agama itu ngalor ngidul bicara. Saya bilang, Pak Sayyid Agil, sampean kalau hanya bicara terus tapi gak beristihad gak ada gunanya, saya bilang gitu. Sampai bicara metodologi ngalor gitu, tahan sampai tetap kembali ke pendapat. Bu, ayo mana pendapatnya sampean yang original sampean? Nggak berani juga. Nah, maka ini Ketua Basul Masail NU Yogyakarta memberanikan diri melakukan revolusi. Iya. Gitu ya. Jadi itu penting, itu harus dilakukan. Nah, yang penting jadi kita sudahlah Sunni Syiah tadi. Yang penting maslahah, gitu ya. Jadi tujuan dari Al-Quran dan Sunnah itu kan maslahah. Maka selama membawa maslahah itu patokannya ada 5, gitu ya. 1, menjaga keyakinan agama. Terus pendapat Anda itu menyelamatkan nyawa orang, gitu ya. Terus menyelamatkan harta orang, menyelamatkan kehormatan orang, gitu ya. Yang penting itu. Jadi kita berpendapat 1 menyelamatkan keyakinan, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta, menyelamatkan akal, intelektualitas, menyelamatkan harga diri, wis itu ya. Insya Allah itu sudah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Begitu saya kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi kamu miskin, perbanyaklah bersedekah. Masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat individual yang miskin kepekaan atas penderitaan. Ada tenggang rasa yang besar dan ada sikap senyata mungkin yang ingin dilakukan untuk membantu meringankan beban derita yang dilihatnya. Kebiasaan ini sudah sangat purwa, bahkan sudah menjadi kebiasaan sejak belum ada modal transaksi seperti masa kini. Bentuk yang paling cepat dipahami oleh masyarakat Nusantara pada masa silam adalah berbagi dalam urusan pangan. Masyarakat Jawa yang sangat melimpah dalam ketahanan pangan menjadi sangat prihatin apabila ada pihak lain yang sampai kelaparan. Khas membagi kenikmatan dalam urusan pangan ini juga tercermin dari pola hajatan yang kental dengan nuansa hidangan. Bahkan pada kondisi tidak berhajat pun, menawarkan makan sudah semacam hajat keseharian masyarakat Jawa. Kegembiraan berbagi makanan ini sangat mudah ditemukan dalam berbagai kondisi, berkumpul bersama, makan bersama, bahagia bersama, jangan ada yang kelaparan. Tapi bagaimana jika yang kelaparan ini jauh jangkauannya? Sesungguhnya nikmat tanpa itu ada 3 di samping tak terhingga kenikmatan lain yang tak nampak. Kenikmatan tanpa itu antara lain kenikmatan makan dan minum, kenikmatan tidur, dan kenikmatan sehat serta hidup tentram. Semua dilimpahkan Gusti Allah dengan murah setiap hari, karena tak satupun makhluk yang sanggup membelinya. Karunia nikmat itu cenderung diberikan terus kepada manusia tanpa alasan. Satu-satunya alasan sebab Allah menyayangi hamba-Nya, justru ketika kenikmatan itu dikurangi baru ada alasannya, yakni menguji keimanan. Kenikmatan dikurangi sehingga seseorang merasa ditimpa kepayahan. Kekurangan itu benar-benar dalam rangka menguji apakah bentuk iman seseorang itu adalah lantaran nikmat yang ia dapat atau karena kecintaan kepada Sang Khalik. Ketika dalam kesulitan, seseorang dapat melewatinya dengan penuh ridho.
maka Allah akan mengembalikan kenikmatan dan bahkan menambahnya. Dengan kenikmatan yang bukan hanya semata karena Gusti Allah gemati, namun sudah dengan tambahan alasan bahwa Allah ridho pada seseorang tersebut. Karena orang tersebut ridho atas ujian yang diterima darinya. Masyarakat Jawa meyakini bahwa keraharjaan atau kesejahteraan, kenikmatan serta kebahagiaan senantiasa ditaburkan oleh Gusti Allah, sehingga ketika makan, orang Jawa mengatakan, dahar nadai kerajaharjaan. Menerima kesejahteraan, keraharjaan ialah cahaya nikmat yang dicipta Gusti Allah untuk menyantuni semua hambanya. Cahaya ini membawa rezeki dan berkah yang tak dapat ditangkap oleh panca indera, sehingga untuk ditaburkan kepada manusia perlu diwadahi dalam bejana-bejana rasa. Dari bejana inilah yang kemudian baru bisa ditangkap rasanya oleh manusia. Disuapkan ke telinga dengan bejana menjadi suara, disuapkan kepada mata dengan ditampakkan dengan bejana warna, disuapkan kepada kulit dengan dibejanakan sebagai berbagai bentuk dan benda, disuapkan kepada hidung dengan dijadikan dalam bejana aroma, disuapkan kepada lidah dengan bejana sensasi rasa. Makanan yang terhidang adalah nikmat yang ditampakkan. Pada makanan memuat 5 unsur suapan untuk 5 indera, keraharjaan yang diperlihatkan supaya jangkauan kesaksian manusia yang memerlukan hal tampak mudah mencapai dan lantas bersaksi atas pemberian Tuhan yang telah diterimanya. Apakah nikmat itu harus diambil seluruhnya? Tidak harus. Nikmat itu bisa diambil seluruhnya atau hanya diambil setengahnya, atau seperempatnya, atau bahkan tidak diambil sama sekali. Bukan karena kufur nikmat, tetapi mempertimbangkan aspek mudarat yang belum tentu sanggup disangganya. Nikmat yang tak diambil ini kelak bisa menjadi warisan kenikmatan kepada anak cucu. Kehadiran nikmat itu tidak boleh ditolak, secara utuh harus disyukuri, namun bisa diambil sesuai kebutuhan. Kemanakah sebagian nikmat yang tidak diambil tersebut tersimpan? Ada pada genggaman ilahi Rabbi. Al-Khairu Waritsin dijaga oleh para malaikat yang bertugas menjodohkannya kepada pihak yang telah diatur dalam mizannya. Misalnya, 1 porsi nasi yang biasa dikonsumsi hanya diambil separuh, separuhnya lagi diniatkan sebagai sedekah nikmat kepada pihak lain yang ia pintakan, atau pihak siapapun dia yang Allah Maha mengetahui. Allah bisa menjodohkan nikmat itu kepada hambanya yang tengah kekurangan pangan, atau disalurkan kepada pihak yang didambakan oleh yang bersangkutan. Sedangkan sesungguhnya tanpa ada sedekah nikmat pun, Gusti Allah sangat kuasa untuk membuat semua makhluknya senantiasa kenyang. Allah memberikan kelebihan di sini dan kekurangan di sana untuk memberi kesempatan bagi yang berkelimpahan untuk rela berbagi dan mewujudkan naluri kemanusiaannya. Mungkin iman yang mereka miliki sangat besar sehingga ujian sedikit itu terlihat terlampau besar bagi kita. Mereka mendapat nikmat iman yang tidak sedikit, sehingga mungkin kenikmatan itu pun bisa ditebarkan kepada yang kekurangan nikmat iman di penjuru lain. Di sini mungkin lebih dikaruniai nikmat pangan, yang kenikmatan itu bisa ditebarkan kepada penjuru lain yang kekurangan nikmat pangan. Bukan tidak mungkin separuh nikmat yang tidak diambil itu oleh Allah dibarter dengan nikmat iman dari mereka yang berlimpah di dalamnya. Ikatan kasih sayang ibu kepada anak sangat erat. Kasih sayang ini tersambung meskipun anaknya sedang di kejauhan. Ada anak rantau, ia kehabisan bekal, seharian belum makan, lalu tiba-tiba ada yang mengajaknya makan. Dia menjadi bisa makan.
seolah baru ditransfer dana oleh orang tuanya. Ternyata ibunya di rumah sedang memberi makan seseorang sambil bergumam dalam hati, semoga anaknya tidak kelaparan di perantauan sana. Proses hidup ini memang unik. Tindakan yang dilakukan di suatu tempat dapat membuat dampak ke tempat yang ia ingin tuju secara seketika meskipun berjauhan jarak. Kejadian ini seperti ini acap kali terjadi. Bahkan Anda pun bisa jadi salah satu yang mengalami kejadian serupa. Inilah sambung rasa, di mana sebagian rasa derita yang ada di sana dibawa ke sini, dan sebagian rasa bahagia yang ada di sini dikirimkan ke sana. Seseorang bisa mengambil separuh ukuran porsinya untuk yang setengahnya disambung rosokan kepada yang lain. Seseorang cukup separuh kenyang, tidak harus kelaparan. Separuh kenyangnya lagi diniatkan untuk mewujudkan oleh Allah di tempat lain yang tengah kelaparan. Gerakan ini bisa membawa pengaruh serius jika dilakukan serius, bisa berdampak banyak jika dilakukan oleh banyak orang, dan bisa terus-menerus akan saling berbagi kenikmatan secara merata jika dilakukan secara serempak dan terus-menerus. Jadi, sambung rasa bukan hanya sekadar tersambungnya rasa, lebih tepatnya bahu-membahu rasa, ada akumulasi potongan-potongan, serpihan-serpihan nikmat yang menggumpal dan saling melengkapi. Lebih di sini dibagi dengan yang kurang di sana, kurang di sini mendapat asupan dari yang lebih di sana. Manusia saling berbagi limpahan nikmat yang ia terima. Manusia menajamkan rasa empati, tidak perlu saling mengenal personal kepada siapa separuh nikmat yang tidak kita ambil itu diberikan. Sebab Gusti Allah juga memberi tambahan nikmat iman pun tak memberitahukan dari siapa tambahan itu diperoleh. Apakah murni dari Allah langsung atau sesungguhnya sedekah nikmat dari seseorang yang jauh entah di mana. Kemampuan kita mengurangi separuh kenikmatan sebagai kebiasaan sesungguhnya mengandung limpahan pertolongan yang tidak terkira nikmatnya. Pada saat di dunia kita tidak mengenalnya, tapi di akhirat bisa jadi ada orang yang sangat kita cari dan sangat kita rindukan karena telah memberi sedekah sepotong iman kepadanya saat di dunia, di mana sepotong itu membuatnya berhenti melakukan maksiat dan bercondong untuk memperbanyak perbuatan maslahat hingga husnul khatimah. Hidup setiap muslim di dunia seolah berada dalam ruang rindu yang kelak di akhirat akan saling melepaskan rasa rindu itu dengan bertabur keharuan, saling bersalaman dan berkisah tentang rasa terima kasih mereka atas satu perbuatan yang seolah kecil namun sesungguhnya membawa dampak besar bagi yang lainnya. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.